Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kita melanjutkan belajar yang kemarin teman-teman. Bagaimana teman-teman, ada yang sudah ujian? Kalau sudah ujian pasti tidak menonton video ini ya. Bagi yang belum ujian, tetap semangat belajarnya ya, jangan pantang menyerah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Seorang pasien wanita berusia 40 tahun dirawat dengan keadaan umum lemah dan mengalami kesulitan dalam pemenuhan ADL. Perawat yang bertugas mengelola pasien tersebut tampak memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan kebersihan personalnya. Apakah peran utama yang sedang dijalankan perawat dalam pengelolaan pasien tersebut? A. Peran manajer, B. Peran advokasi, C. Peran fasilitator, D. Peran care provider, atau peran konselor. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, di sini kan perawat tersebut memenuhi kebutuhan makan, minum, kebersihan personalnya. Berarti pemberi asuhan keperawatan, atau dengan kata lain care provider, yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Suatu ruang perawatan di rumah sakit menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode tim dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Seorang perawat mendapatkan tugas sebagai perawat pelaksana. Apa tugas perawat tersebut dalam perannya sebagai perawat pelaksana? A. Melakukan evaluasi, B. Melakukan pengkajian, C. Merumuskan diagnosis, D. Melakukan pengkajian ulang, E. Melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Tugas dari seorang perawat itu adalah memberikan asuhan keperawatan, di mana kita melakukan pengkajian, kemudian menentukan diagnosa, kemudian menentukan intervensi ya, dan implementasi, kemudian evaluasi ya, dan evaluasi. Bisa juga melakukan pengkajian ulang jika pasien tersebut mengalami perubahan kondisi, dan itu semua tercantum dalam standar operasional prosedur seorang perawat di rumah sakit. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Dalam manajemen asuhan keperawatan profesional dengan metode tim, setiap perawat pelaksana melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai struktur peran dalam pelayanan keperawatan, setiap perawat harus mempertanggungjawabkan tugasnya secara teratur. Kepada siapakah perawat pelaksana mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya? A. Kepala unit pelayanan keperawatan, ini dengan kata lain bidang keperawatan ya. Kemudian ada manajer asuhan keperawatan, C. Kepala ruang, D. Perawat primer, atau E. Ketua tim. Di sini ada kata dengan menggunakan metode tim. Kemudian maka perawat pelaksana mempertanggungjawabkan tugasnya kepada ketua tim ya. Yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 22 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan mata melotot, muka merah. Pasien mengatakan pekerjaan ayahnya sebagai duta Indonesia di Amerika Serikat, tidak mau bergaul dengan kalangan rendah, dan ternyata orang tuanya bekerja sebagai pemulung. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Harga diri rendah, B. Waham, C. Halusinasi, D. Isolasi sosial, atau E. Perilaku kekerasan. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, waham. Jadi dia merasa ayahnya sebagai duta besar ya, duta Indonesia di Amerika Serikat, tapi pada faktanya ayahnya bekerja sebagai pemulung. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit pasca amputasi kaki kanan. Pasien mengatakan malu dengan kondisinya sekarang dan sangat bergantung kepada suaminya. Hasil observasi, pasien tampak murung, apatis, dan menghindari kontak mata. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Identifikasi pikiran negatif, B. Evaluasi ketepatan persepsi, C. Diskusi masalah yang dihadapi, D. Kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan, atau E. Bantu pasien mengekspresikan perasaannya. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Di sini kan ada data pasien itu sangat bergantung kepada suaminya, atau dengan kata lain pasien itu tidak berdaya ya teman-teman. Maka kita harus mengkaji dulu, kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan ya. Jadi apapun
Masalahnya kalau di keperawatan jiwa tuh mengkaji ya, bisa juga mengidentifikasi ya. Tapi di sini kita kaji dulu ya, kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 45 tahun diantar istrinya ke rumah sakit jiwa karena melempar orang yang lalu lalang di jalan raya. Hasil pengkajian didapatkan mata melotot dan muka merah. Pasien mengatakan dia melempar karena melihat anak perempuannya sedang dianiaya orang di pinggir jalan raya. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, D. Perilaku kekerasan, D. Berduka fungsional. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, di sini didapatkan ada data melempar orang yang lalu lalang di pinggir jalan, kemudian mata melotot dan muka merah. Ini RPK ya teman-teman ya, atau PK ya, perilaku kekerasan. Udah perilaku kekerasan. Kemudian ada lagi melempar karena melihat anak perempuannya sedang dianiaya orang di pinggir jalan. Berarti ini adalah halusinasi. Oke, ada halusinasi atau ada RPK. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nah, di sini jawabannya adalah yang A, halusinasi. Kenapa? Karena halusinasi ini adalah termasuk core problem ya, core problem. Oke. Halusinasi ini menyebabkan atau berefek ke perilaku kekerasan. Ya, jadi core problemnya itu halusinasi dan efeknya itu adalah perilaku kekerasan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat menemukan pasien tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian didapat pasien tidak bernapas dan tidak teraba nadi. Perawat segera memanggil bantuan dan meminta mengaktifkan kode blue. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Ventilasi dengan mulut dan sungkup. B. Berikan bantuan pernapasan. C. Lakukan kompresi dada dan berikan terapi oksigen. D. Berikan terapi oksigen. Dan E. Bebaskan jalan napas. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Nah, di sini kan sudah tidak ada nadi ya teman-teman. Maka kalau tidak ada nadi kita lakukan kompresi dada ya. Oke. Kompresi dada dilakukan dengan perbandingan 30 berbanding 2 ya. Oke, dengan kedalaman 5 sampai 6 cm dengan frekuensi 100 kali iramanya itu 100 kali per menit ya, iramanya 100 kali per menit. Ketukannya kalau siklusnya mah 30 kali. Baik, kita ke soal nomor 42. Agak kepotong ya teman-teman. Kepotong kamera saya lagi. Yang tadi kepotong gambar saya enggak ya? Saya agak memperhatikan gambar saya yang di sini. Kameranya sih di pojok kiri, jadi agak melihat secara langsung ke kamera ya. Seorang perempuan usia 25 tahun diantar oleh keluarganya ke IGD karena kecelakaan saat perjalanan menuju kantor. Hasil pengkajian didapatkan cedera servikal, gelisah, muntah proyektil, kesadaran menurun, terdengar suara napas gargling, dan terpasang collar neck atau neck collar. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus di atas? A. Suction, B. Jaw thrust, C. Pemasangan oksigen, D. Head till chin lip, atau E. Pemasangan infus. Ya, sudah cukup jelas di sini ada bunyi napas gargling. Berarti di sini terdapat cairan ya di saluran napas, maka jawabannya adalah kita lakukan suction yang A. Oke, soal berikutnya. Saat pergantian shift dari pagi ke sore di ruang UGD, perawat shift sore menerima pasien dengan perdarahan akibat fraktur tibia dextra terbuka. Pasien menjerit kesakitan. Menuntut perawat untuk segera dilakukan tindakan. Apakah label triase yang tepat pada kasus di atas? A. Biru, B. Hijau, C. Hitam, D. Merah, atau E. Kuning. Ya, kira-kira yang mana teman-teman? Nah, jika teman-teman ragu apakah ini merah atau kuning ya teman-teman, kita lihat dulu A, B, C-nya ya teman-teman. A, B, C. Oke. Airway-nya apakah paten? Paten ya, karena ini menjerit kesakitan. Kemudian breathing-nya itu tidak ada data ya, tidak ada data breathing-nya bagaimana, tapi kalau menjerit kesakitan berarti pernapasannya itu bagus ya. Kemudian sirkulasinya, data yang didapat itu adalah hanya terdapat perdarahan ya, tidak terdapat misalnya
nadinya lemah, kemudian nadinya juga cepat, dan tensinya menurun. Kalau itu kan udah tanda-tanda shock. Tapi di sini belum ditemukan tanda-tanda shock. Maka jawabannya adalah yang E kuning, yaitu darurat tidak gawat ya. Jadi kalau tidak segera ditangani akan menyebabkan kecacatan dulu ya, baru kehilangan jiwa ya, kehilangan nyawa. Baik, kita ke soal berikutnya. Keperawatan maternitas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin dan membantu perkembangan keutuhan keluarga. Di bawah ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi keperawatan maternitas kecuali A. Karakteristik klien, B. Politik dan budaya, C. Nursing approach, D. Ilmu dan teknologi, atau E. Promosi kesehatan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, yang mempengaruhi keperawatan maternitas itu adalah karakteristik klien ya, kemudian politik dan budaya ada, kemudian ada lagi karakteristik perawatnya ya. Nursing approach juga ada, ilmu dan teknologi. Jadi yang bukan itu adalah promosi kesehatan ya, yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Kehamilan merupakan proses fisiologis yang memberikan perubahan pada ibu maupun lingkungannya. Di bawah ini yang merupakan tanda pasti kehamilan adalah A. Pembesaran abdomen, B. Morning sickness, C. Fatigue atau kelelahan ya. Kemudian E. Visualisasi fetus, atau E. Tanda Hegar. Yang di sini tanda pasti kehamilan ya teman-teman ya. Semuanya itu merupakan tanda-tanda kehamilan, tapi yang lainnya itu adalah tanda kemungkinan, bukan tanda pasti. Nah, yang tanda pasti itu yang mana teman-teman? Yang pasti itu adalah yang D ya, visualisasi fetus. Karena fetus sendiri ini berarti adalah janin yang berkembang ya. Janin yang berkembang setelah pembuahan. Janin yang berkembang setelah pembuahan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi yang mau ujian, semoga sukses dan semoga kita semua menjadi P3K di tahun 2023. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.